Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Ayu Lestari dengan nomor induk mahasiswi 29023559. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS, tugas ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum dan bisnis. Di sini saya mengambil judul hubungan industrial. Di pendahuluan yaitu ada hubungan industrial adalah hubungan antara seorang pekerja dengan pengusaha. Hubungan tersebut menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap pengusaha serta hak-hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja di dalam melakukan pekerjaan. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial atau ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan berkenaan dengan perselisihan hubungan interindustrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 UU HI. Para pihak terlibat langsung sebagai pelaksana dan penerap berlakunya hukum ketenagakerjaan atau hubungan industrial adalah pengusaha atau majikan sebagai pihak pemberi pekerjaan dengan memberi imbalan yaitu gaji atau upah tertentu dan pihak buruh atau pekerja sebagai pihak pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan menerima imbalan gaji atau upah tertentu. Dalam hal tersebut timbullah perselisihan antara pengusaha dengan pekerja. Maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah, tetapi ada juga yang harus diselesaikan melalui biparti, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan. Hubungan industrial yang baik akan menciptakan ketenangan kerja yang tentunya akan sangat berpengaruh pula pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Dalam praktiknya tidak mudah untuk menciptakan hubungan industrial yang baik dan harmonis ketika adanya kepentingan yang berbeda antara pekerja di satu pihak dan pengusaha di pihak lain. Oleh karenanya, masih banyak kasus-kasus perselisihan yang timbul dalam hubungan pekerjaan. Lalu ada perjanjian kerja. Di sini perjanjian kerja merupakan dasar hukum yang paling utama dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Dasar perjanjian kerja adalah 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Lalu 2. Adanya kemampuan atau kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Lalu adanya pekerjaan yang diperjanjikan oleh pengusaha. Lalu yang terakhir adanya bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan yang berlaku. Lalu perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan. Dalam hal ini, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk jenis sifat dan pekerja yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syaratnya ada 1. Pekerja yang menurut sifatnya sekali selesai atau sementara. Lalu 2. Ada pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun. Lalu
Di nomor 3 ada pekerjaan yang sifatnya musiman. 4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu disebabkan oleh 1. Buruh meninggal dunia. Berakhirnya jangka waktu perjanjian, adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang diancam dalam perjanjian kerja. Peraturan perusahaan atau PP, perjanjian kerja bersama atau PKB yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Salah satu pihak yang mengakhiri perjanjian kerja waktu tertentu bukan karena sebab tersebut, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah jangka waktu berakhirnya perjanjian. Lalu tadi ada perjanjian kerja waktu tertentu, yang sekarang ini ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian yang mengenai hubungan kerja tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan. Dalam perjanjian ini dapat disyaratkan adanya masa percobaan dengan jangka waktu paling lama 3 bulan. Peraturan perusahaan. Peraturan yang memiliki jumlah tenaga kerja minimal sebanyaknya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang disahkan oleh pejabat Disnaker setempat. PP setidaknya diberikan diberikan 1 hak dan kewajiban pengusaha. 2. Ada hak dan kewajiban buruh atau tenaga kerja. 3. Syarat kerja. 4. Tata tertib perusahaan. Dan yang terakhir ada jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Lalu ada yang tadi peraturan perusahaan, sekarang perjanjian kerja bersama atau dapat disebut PKB. PKB ini merupakan perjanjian dari hasil perundingan antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memenuhi syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut. C. Perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian sengketa tenaga kerja atau hubungan industrial dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1 di luar pengadilan yang isinya ada bipartite, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Lalu 2 ada pengadilan hubungan internasional, hubungan industrial. Lalu kita akan bahas penyelesaian di luar pengadilan, yaitu perundingan bipartit. Jika terjadi perselisihan hubungan industrial, maka tindakan penyelesaian pertama yang diwajibkan dilakukan adalah dengan cara bipartite, yaitu penyelesaian perselisihan antara buruh dengan pengusaha dengan cara internal atau dalam lingkungan perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga. Perundingan bipartite ini dinyatakan berhasil apabila dapat menghasilkan solusi yang kemudian ditingkatkan sebagai kesepakatan dan mengakhiri perselisihan. Jika
bipartite gagal, maka buruh dan pengusaha baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus mencatat bahwa usaha penyelesaian bipartite telah dilakukan namun tidak berhasil. Ada kata sepakat. Lalu yang kedua ada mediasi. Mediasi ini ada dalam bidang hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, penyelesaian hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat kerja atau serikat buruh. Hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator. Melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator netral. Dalam kurung waktu 7 hari setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah meneliti duduk perkara dan secara segera mengadakan sidang mediasi. Mediasi harus selesai dalam kurun waktu paling lama 30 hari setelah hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini tercapai kesepakatan maka harus dituangkan dalam perjanjian bersama yang selanjutnya harus didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Lalu yang ketiga ada konsiliasi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antara serikat dan atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator resmi yang terdapat pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dalam waktu selambat-lambatnya yaitu 7 hari kerja, 7 hari masa kerja, konsiliator sudah harus melakukan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-8 sudah harus dilakukan sidang konsiliasi pertama. Bila mana terdapat penyelesaian kemudian dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan di pengadilan hubungan internasional, hubungan industrial pada wilayah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bersama. Bila mana tidak mencapai kesepakatan tersebut, maka konsiliator akan mengeluarkan anjuran tertulis yang berisikan pendapat konsiliator tentang perselidihan tersebut. Bagi pihak yang keberatan atas anjuran tersebut, maka yang bersangkutan berhak untuk menolak isi anjuran dan mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Konsiliator menyelesaikan tugasnya paling lambat 30 hari terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perburuhan. Lalu setelah konsiliasi ini adanya arbitrase. Yang dimaksud arbitrase dalam hal ini adalah penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial tersebut, di luar pengadilan industrial melalui kesepakatan daripada pihak yang berselisihan untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan antara penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui arbitrase ini adalah 1. Perselisihan kepentingan. 2. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Jangka waktu penyelesaiannya itu ada 30 hari sejak penandatanganan surat penunjuk arbiter. Putusan arbiter didaftarkan di pengadilan negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan tersebut. Bagi para pihak yang tidak menerima putusan arbiter dapat mengajukan permohonan putusan tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Lalu pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial ini adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, serta memberi keputusan terhadap suatu perselisihan. Pihak yang menolak anjuran mediator atau konsiliator dapat meneruskan penyelesaian perburuhan melalui pengadilan hubungan industrial atau dapat disebut PHI. Pada PHI yang akan memeriksa dan memutuskan perselisihan hubungan tersebut adalah hakim, yaitu AD Hoc yang berasal dari serikat buruh, dan hakim AD Hoc yang berasal dari pengusaha yang akan bertindak sebagai anggota majelis hakim. Sedangkan ketua majelis hakim adalah hakim karir pengadilan negeri. Hukum acara pengadilan hubungan industrial ini menetapkan 2 jenis pemeriksaan perselisihan, yaitu ada pemeriksaan dengan acara biasa. Biasanya akan dimulai selambat-lambatnya pada hari ke-14 terhitung dari tanggal surat gugatan didaftarkan. Selanjutnya, paling lambat 50 hari kerja terhitung dari siding hari pertama dimulai harus diterbitkan putusan. Lalu yang kedua ada pemeriksaan dengan cara cepat. Untuk dapat menggunakan cara cepat, penggugat harus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang dituangkan bersamaan di dalam gugatannya. Dalam kurun waktu 7 hari, hakim akan mengeluarkan penetapan yang dapat berupa penolakan atau mengabulkan pemeriksaan dengan cara cepat. Pemeriksaan dengan cara cepat dilakukan dalam waktu paling lama 42 hari kerja. Putusan hubungan industrial pada pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terdapatnya dalam waktu paling lambat 14 hari kerja tidak diajukan permohonan kasis. Apabila di antara para pihak yang ada berkehendak mengajukan kasasi, maka permohonan harus dilengkapi dengan memori kasasi. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan hubungan kerja pada Mahkamah Agung adalah selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak penerimaan permohonan kasasi. Salah satu pihak yang keberatan dengan putusan tingkat pertama atau tingkat kasasi pengadilan hubungan industrial dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, cukup sekian tugas yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.